Kebutuhan akan luas permukaan yang cukup besar untuk menampung volume, membantu menjelaskan ukuran kebanyakan sel yang berukuran mikroskopis dan memiliki bentuk yang memanjang kemudian menyempit. Contohnya misalkan pada sel-sel saraf. Organisme yang lebih besar umumnya tidak memerlukan sel yang lebih besar dibanding dengan organisme yang lebih kecil. Organisme yang besar ini sederhananya memiliki atau membutuhkan lebih banyak sel. Sebuah rasio luas permukaan yang cukup tinggi terhadap volume ini khususnya penting di dalam sel untuk melakukan pertukaran materi yang banyak dengan lingkungan sekitarnya. Misalkan di sini sel-sel intestinal atau sel-sel usus. Sel-sel usus ini memiliki tonjolan-tonjolan tipis dan panjang dari permukaan selnya. Sel-sel usus yang memiliki tonjolan yang tipis dan memanjang dari permukaan selnya ini disebut mikrofili. Mikrofili ini membantu meningkatkan luas permukaan tanpa harus meningkatkan volume secara berarti. Nah, hubungan evolusioner antara sel prokaryotik dan karyotik ini kita akan diskusikan nanti di bagian chapter lain. Sebuah pandangan atau tampilan panoramik dari sel-sel karyotik. Di samping membran plasma yang terletak pada bagian permukaan, sel-sel eukariotik memiliki membran internal yang tersusun secara rumit dan luas dan membagi sel ke dalam kompartemen-kompartemen atau ruang-ruang. Di awal disebutkan sebagai organel. Nah, ruang-ruang atau kompartemen-kompartemen sel ini menyediakan lingkungan lokal yang berbeda yang mendukung fungsi metabolik khusus, sehingga proses-proses yang tidak kompatibel dapat terjadi secara simultan di dalam satu sel. Membran plasma dan membran organel juga berpartisipasi secara langsung di dalam metabolisme sel karena banyak enzim dibangun tepat di dalam membran. Bahan dasar dari kebanyakan membran biologis merupakan fosfolipid berlapis double atau double layer fosfolipid dan lemak atau lipida menempel atau tertanam di dalam lipid ganda ini atau menempel pada bagian permukaannya berbagai jenis protein. Lihat gambar 6.6 tentang membran sel. Akan tetapi setiap bentuk membran memiliki komposisi lipid dan protein yang unik sesuai untuk fungsi khas dari membran itu sendiri. Sebagai contoh, enzim yang tertanam di dalam membran atau organel yang dikatakan organel mitokondria berfungsi dalam respirasi sel atau respirasi seluler ya. Karena membran juga ini sangat menjadi dasar untuk organisasi setiap sel. Di chapter 7 nanti akan didiskusikan lebih detail lagi. Nah, sebelum berlanjut kepada dengan chapter ini, periksa sel-sel karyotik pada gambar 6.8. Diagram umum dari sel hewan dan sel tumbuhan diperkenalkan dengan berbagai jenis organel dan menunjukkan kunci perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Gambar mikrograf pada bagian bawah
di yang akan menggambarkan secara ringkas dari berbagai jenis tipe organisme eukariotik.